Sementara itu 25 dokter positif COVID-19 di Solo, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah menyatakan dugaan sumber penularan dari luar rumah sakit tempat para dokter bekerja. "25 dokter positif COVID-19 di Solo, Jawa Tengah. Mereka adalah para dokter yang bertugas di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo dan tengah kuliah program dokter spesialis di Universitas 11 Maret, UNS Solo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengkonfirmasi hal ini pada Sabtu di Semarang. Terus kemudian kita kerjasama dengan rumah sakit di UNS karena kita harus melakukan tracing apakah ini dari dalam atau dari luar. Indikasi awal ini dari luar. Jadi rata-rata yang menangani pasien COVID insya Allah selama ini aman karena prosedurnya sangat-sangat ketat sekali. Tapi justru yang kita mesti hati-hati adalah ketika kita berada di luar. Nah kalau di luar satu kemudian dibawa masuk dan mungkin kita tidak sadar berhubungan dengan banyak orang maka potensi itu bisa terjadi. 25 dokter yang terpapar COVID-19 saat ini menjalani isolasi di Rumah Sakit Universitas 11 Maret. Dari Solo dan Semarang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini penanganan 25 dokter yang COVID-19, kita akan saparkan kami di Solo, Jawa Tengah, ada Arga Dumadi. Arga, sejauh ini di manakah para dokter dirawat untuk penyembuhan? Ya, Dita dan pemirsa, kami sampaikan kepada Anda bahwa 25 orang dokter yang merupakan dokter residen paru di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo yang juga merupakan mahasiswa PPDS UNS Solo, Jawa Tengah saat ini dirawat di Rumah Sakit UNS. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari penanganan ke-25 orang dokter ini, saya akan langsung mengajak Anda berbincang-bincang dengan juru bicara Satgas COVID-19 Rumah Sakit UNS. Sudah ada Dr. Tonang bersama kami pada siang hari ini. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Baik, Dok. Bagaimana perkembangan perawatan ataupun penanganan dari 25 orang dokter ini, Dok? Baik, kami sampaikan memang sampai saat ini kami merawat 25 sivitas akademika UNS yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Dari dokter yang merawat menyampaikan bahwa kondisi pasien ini hampir semua tanpa gejala, hanya ada sedikit yang gejala ringan saja. Nanti kita akan lakukan penanganan sesuai dengan standar dari Kemenkes dan gugus tugas, juga dengan beberapa perkembangan baru dari WHO, rekomendasi WHO. Semoga nanti bisa melewati masa isolasi dengan baik dan akhirnya bisa dinyatakan pulang. Kalau untuk penularan sendiri, apakah ini ada dugaan penularan dari rumah sakit atau dari luar rumah sakit begitu, Dok? Ke-25 sivitas akademika UNS ini memang kebetulan melakukan aktivitasnya sehari-hari di Rumah Sakit Muwardi. Kemudian memang karena ini bagian dari UNS, juga ada yang di Rumah Sakit UNS, ya sebagai bagian proses pendidikan. Sekarang ini tentu dilakukan tracing di Rumah Sakit Muwardi untuk mengetahui bagaimana awal mula dan asal penularan. Kami tentu tidak bisa menjelaskan lebih rinci karena masih berlangsung di Muwardi sana. Nanti tentu pihak Muwardi akan bisa menjelaskan lebih jelas. Bagi kami yang sekarang di Rumah Sakit UNS adalah kita lakukan penanganan dengan baik, melakukan prosedur yang ketat termasuk memisahkan. Jadi kita punya 2 lantai khusus untuk penanganan COVID ini, terpisah dari layanan pasien yang non-COVID. Jalur masuknya pun terpisah, liftnya pun terpisah, sehingga kita berharap ini tidak mengganggu proses pelayanan yang lain, tetap jalan, yang COVID tetap tertangani dengan baik, dan yang non-COVID pun tetap dapat terlayani dengan baik juga. Tadi sempat disampaikan bahwa ada yang menunjukkan gejala-gejala ringan. Mungkin bisa dijabarkan gejala-gejala yang dialami seperti apa, Dok? Ya, gejala ringan ini hanya muncul sedikit demam sebentar dan ada sedikit batuk, tidak signifikan. Semoga bertahan seperti itu terus sampai nanti selesainya masa isolasi. Dan ini kan 25 orang yang saat ini diisolasi begitu. Apakah dari tracing ini sudah ada orang-orang lain lagi ini yang dikarantina juga atau bagaimana, Dok?
karena proses tracing ini dilakukan di Rumah Sakit Muwardi sebagai bagian dari Rumah Pendidikan FKUNS, kami tidak bisa menyampaikan dengan pasti bagaimana perkembangan terakhir. Posisi kami nanti adalah siap untuk dapat menerima bila mana ada yang harus diisolasi lagi. Ini kami tegaskan bahwa bukan berarti Rumah Sakit Muwardi itu tidak mampu, bukan tidak mampu, tapi ini kita membagi beban karena ini adalah sivitas akademika UNS dan kita dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan bersama Muwardi, maka kami tampung di sini supaya Muwardi yang berfungsi sebagai rumah sakit rujukan COVID bagi daerah Jawa Tengah tetap dapat melaksanakan tugasnya bagi pasien yang lain, maka ini kami bagi di sini. Jadi clear ya, ini bukan karena Muwardi tidak mampu, bukan itu, tapi ini kita membagi beban. Nah, kemudian dari 25 orang yang dirawat ini, apakah mereka ini merupakan dokter-dokter yang kontak langsung dengan pasien COVID-19? Sivitas akademika UNS yang di Muwardi itu memang ada yang sebagai dokter pendidik, ada juga peserta didik, dan ada sedikit tenaga administratif sebagai pendukung proses pendidikan. Tentu kalau yang bagi dokter bahwa itu ada potensi untuk bersentuhan dengan layanan COVID, ya ada kemungkinan demikian. Tapi memang rincian betul siapa-siapa saja yang terlibat langsung, siapa yang tidak, tentu itu dari Muwardi yang bisa menjelaskan. Dan ini sudah melakukan tes swab yang pertama, dok ya? Kami sudah menyatakan sebagai positif, berarti sudah terlampaui proses pemeriksaan PCR, sudah clear sebagai pasien COVID-19. Nanti tinggal menunggu proses isolasi dan nanti kita buktikan dengan PCR lagi, supaya ini terbukti sudah negatif, sudah tidak menular, baru kita selesaikan masa isolasinya. Baik, terima kasih banyak dok atas informasinya. Dan pemirsa seperti sudah disampaikan tadi langsung oleh Jubir Satgas COVID-19 Rumah Sakit UNS bahwa ke-25 orang dokter residen yang juga merupakan mahasiswa PPDS Universitas Negeri 11 Maret Solo, Jawa Tengah ini semuanya diisolasi atau dirawat di Rumah Sakit UNS ini, begitu pemirsa. Demikian dari Solo, Jawa Tengah, kita kembali ke Jakarta bersama dengan Dita Faisal. Warga Dumadi atas laporan Anda, selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan.